Polda Metro Jaya berhasil ungkap kasus penganiayaan dan pemerkosaan mengakibatkan korban meninggal dunia. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Argian Arbirama, 20 tahun, sebagai tersangka pembunuhan seorang mahasiswi bernama Kayla Rizky Andini, 20, di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Akibat perbuatannya kejinya, Argian terancam hukuman 15 tahun penjara. Saat ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan Argian ditangani oleh Polda Metro Jaya. Kita jerat dengan pasal pembunuhan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan atau pasal perkosaan, pasal 285 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2024. Begini penjelasan Dirkrimum Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan namo buddhaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian yang kami banggakan rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada siang hari ini. Rekan-rekan, siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan press release atas keberhasilan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya dan Ketabahan. Selanjutnya, untuk detail atau rincian pengungkapan dan kronologis perkaranya akan dijelaskan oleh Bapak Dir Reskrimum Polda Metro Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Pak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik yang berkesempatan hadir, rekan-rekan media yang pada saat siang hari ini hadir untuk melakukan peliputan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sehat semua berkumpul di ruangan ini. Terima kasih atas kehadiran daripada rekan-rekan sekalian untuk kegiatan press release pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan merilis yaitu tentang pengungkapan kasus pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia disertai dengan tindak pidana perkosaan. Adapun waktu dilaporkan kasus ini yaitu pada hari Kamis pada tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00, tempatnya di kontrakan daripada pelaku yang beralamat di Jalan Belakus, Gang Daud, nomor C18 RT 405, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok. Adapun kronologis sebagai berikut, bahwa antara pelaku dan korban ini sudah saling kenal kira-kira 4 bulan yang lalu melalui aplikasi media sosial Line. Pada saat 4 bulan waktu perkenalan antara pelaku dan korban ini belum pernah saling ketemu. Kemudian mereka melakukan janjian
dan setelah bertemu langsung pacaran dengan korban, kira-kira berjalan baru 2 minggu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari sekitar pukul 13.00 pelaku mengkontak melalui chat kepada korban dengan aplikasi Line dan mengajak untuk ngopi bareng, dan pelaku meminta dijemput oleh korban di rumahnya. Awalnya korban menolak, namun pelaku memaksa agar korban mau untuk menjemput. Kemudian korban bersedia untuk menjemput di rumah pelaku, dan pada saat tiba di rumah pelaku, korban diminta masuk ke dalam rumah kontrakan pelaku. Selanjutnya pelaku langsung menutup pintu kontrakan dan menguncinya. Selanjutnya korban sempat duduk di ruang tamu dan diminta untuk ke kamar mandi. Dan pada saat di kamar mandi, pelaku langsung menarik tangan korban untuk diajak ke kamar. Namun korban menolak. Pelaku memaksa sambil menarik korban, dan setelah itu duduk di atas kasur. Pada saat itu pelaku mulai mencium dan memegang bagian tubuh daripada korban, di mana saat itu korban langsung berontak dan teriak. Karena korban memberontak dan teriak, maka pelaku langsung mencekik korban dan mendorong di arah tempat tidur. Karena korban berteriak-teriak terus, maka pelaku kemudian mencekik korban sampai dengan lemas. Setelah itu pelaku mulai membuka baju dan celana korban, dan saat itu korban sempat melawan, namun karena pelaku mencekiknya semakin keras dan korban pun mencoba untuk mencakar tubuh daripada Setelah selesai, pelaku kembali memakaikan baju dan celana milik korban. Sehingga karena supaya tidak melawan, kemudian pelaku mulai mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan sarung dan sarung bantal, serta menutupi korban dengan selimut sebelum pelaku kabur. Sebelum pelaku kabur, di mana pelaku sempat mengambil barang-barang korban seperti handphone, dompet, dan setelah itu kabur meninggalkan korban. Pada saat kabur, korban sempat memberitahukan kepada ibu kandung pelaku melalui chat di media sosial, di mana pelaku menginformasikan bahwa di rumah ada perempuan yang diikat. Lalu ibu pelaku masuk ke dalam rumah
dan mendapati korban sudah meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim Subdit Jatanras, diketahui bahwa antara korban dan pelaku sebelumnya sempat lost kontak. Jadi pada kurun waktu 4 bulan mulai kenalan ini sempat lost kontak, namun karena hal itu disebabkan karena korban sempat memblokir nomor telepon daripada pelaku. Namun pelaku mencoba mengganti nomor dan mencoba untuk menghubungi kembali dan akhirnya berusaha untuk mendekati korban sehingga bisa berhasil untuk janjian untuk bertemu. Rekan-rekan sekalian, dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh tim Subdit Jatanras bahwa pelaku saat ini berdasarkan hasil pengembangan kita dapatkan 2 laporan polisi yang lain. Jadi selain kasus yang kemarin kejadian pembunuhan, didapati 2 kasus laporan polisi di mana pelaku ini adalah sebagai diduga sebagai tersangkanya. Ya, ini terkait dengan masalah percabulan dan pemerkosaan. Adapun korban persetubuhan anak yang dilaporkan pada tanggal 3 Januari 2024, sementara untuk kasus perkosaan dilaporkan di tanggal 4 Januari 2024. Jadi dalam tanggal 3 dan 4 ini melakukan 2 perbuatan pidana. Kemudian dari hasil penelusuran terhadap digital forensik terhadap handphone milik daripada pelaku, ditemukan fakta bahwa di dalam handphone milik pelaku tersebut banyak sekali tersimpan konten-konten termasuk video porno yang ini cukup banyak ya, cukup banyak. Adapun modus operandi daripada pelaku melakukan perbuatan pidana, yaitu dari awal pelaku sudah niat ingin untuk melakukan hubungan badan dengan korban, dan pelaku sudah merencanakan sehingga pelaku menghubungi korban dan meminta korban untuk menjemput di rumah kontrakannya untuk diajak ngopi bareng. Awalnya korban menolak, namun karena pelaku memaksa korban untuk menjemput, kemudian setelah korban datang ke kontrakan, diminta masuk ke dalam kontrakan, di mana pada saat itu setelah masuk, pelaku langsung menarik korban untuk diajak berhubungan badan. Karena korban menolak dan berteriak-teriak, maka terjadilah perbuatan mulai kekerasan, mulai mencekik korban sampai dengan lemas, yang kemudian pelaku memperkosa dan mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan sarung bantal, dan selanjutnya meninggalkan pelaku dan mengambil barang-barang milik pelaku di rumah kontrakannya. Adapun korban, yaitu berinisial RA, lahir di Jakarta 13 Agustus 2003, pekerjaan mahasiswa, alamatnya di seputaran Jakarta Barat. Adapun inisial tersangka adalah AA alias A, lahir
di Depok 13 September 2004, pekerjaan mahasiswa, alamat di Jalan Belakus, Gang Haji Daud, RT 405, nomor C18, A1, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok. Rekan-rekan sekalian, bahwa pelaku setelah melakukan perbuatannya sempat melarikan diri ke arah Jawa Tengah. Dan alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 19 September 2024, tepatnya di Terminal Bus Ki Ageng Cempluk, Kesesi Utara, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, tersangka berhasil ditangkap. Adapun mulai dari kejadian sampai dengan ditangkap, tim opsional Jatanras mengejar, kira-kira memakan waktu selama 15 jam. Jadi setelah kejadian dilaporkan sampai dengan tertangkap itu 15 jam. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, di depan rekan-rekan ada terlihat barang bukti, yang mana barang bukti ini ada yang milik pelaku maupun milik korban. Yang sebelah sana itu mungkin itu barang bukti daripada pelaku. Ada baju, kemudian celana termasuk baju dalam, dan pakaian celana dalam korban yang masih terdapat bercak darah. Kemudian tas ini milik korban, helm juga milik korban, kemudian ada handphone, termasuk baju milik tersangka. Rekan-rekan sekalian, adapun tindak lanjut daripada proses penyidikan yang akan kita lakukan, insya Allah mungkin kami akan melakukan koordinasi nantinya untuk pelaksanaan rekonstruksi. Kemungkinan akan kita gelar ataupun kita rencanakan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 atau tepatnya mungkin besok di TKP. Kemudian setelah nanti rekonstruksi ini dimaksudkan untuk mengetahui kita bagaimana rangkaian perbuatan daripada pelaku ini melakukan perbuatannya. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan disertai dengan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku AA. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direskrim Silakan bagi rekan-rekan wartawan yang mau bertanya seputar pengungkapan kasus ini ya. Dari sebelah kanan mungkin, silakan. Ya, silakan. Pak, saya Baktiar dari Merdeka.com ingin bertanya Pak. Oh iya, ingin bertanya Pak, yang pertama tadi terkait dengan pasal tersangka itu apa? Yang kedua, kan itu ada 2 LP pencabulan dan pemerkosaan ya. Itu nanti penanganannya akan ditarik ke sini atau bagaimana? Dan yang ketiga, terkait 2 wanita itu kan berarti berbeda dengan korban ya. Nah itu gimana kejadiannya, dan kalau bisa inisialnya siapa Pak? Biar nggak rancu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk tersangka kita jerat dengan pasal pembunuhan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dan atau pasal perkosaan yaitu pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Kemudian terkait dengan 2 LP yang ada, yang sudah dilaporkan, tentunya kami akan koordinasi dengan satuan kewilayahan setempat nantinya untuk LP tersebut akan kita tarik penanganannya di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sedangkan terhadap inisial daripada korban, ini mohon maaf mungkin yang satu karena masih di bawah umur, tetap kami rahasiakan. Sedangkan yang satunya adalah inisialnya adalah NH. Mungkin demikian, terima kasih. Demikian Mas. Ada satu lagi ya? Ya silakan. ini usianya berapa ya? 23 tahun. Apakah memang sama-sama dari para korban ini, 3 orang korban ini mengenal dari pelaku dari chat lain kah atau seperti apa, modusnya seperti apa sehingga kemudian mereka bisa menjadi korban dari pelaku? Baik, untuk korban yang lain rata-rata mereka mengenalnya lewat aplikasi chat juga. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lebih dalami lebih lanjut Mas. Nantinya setelah mungkin rekonstruksi besok kita akan dalami lebih lanjut nantinya. Oke, satu lagi ya silakan sebelah kanan. Jadi Pak, saya Rizky dari Detik.com. Ini mau nanya terkait dengan apa, dia kan kabur ke arah Jawa Tengah gitu ya. Itu dia mau menemui siapa gitu mungkin Pak, atau kenapa dia kaburnya ke arah sana, dan itu ada yang membantunya dia buat kabur gitu nggak sih Pak? Kemudian yang kedua, tadi kan ditemuan beberapa video porno gitu ya di HP pelaku. Itu jadi motivasi nggak sih Pak untuk dia melakukan tindakan kejahatannya itu? Terus sama yang ketiga, kan ada 2 korban pencabulan pemerkosaan sebelumnya. Itu dia mau ini nggak sih Pak, mau dibunuh juga gitu seperti korban yang ketiga ini, atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, untuk mereka kaburnya mau kemana nih? Mau kabur ke rumah neneknya. Kemudian terkait dengan masalah 2 orang, apakah motifnya sama, apakah mau dibunuh atau tidak, tentunya nanti akan kami lakukan pendalaman lebih lanjut karena kita masih konsentrasi kemarin untuk pengembangan. Nanti ke depan kita akan melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang lain untuk dilakukan pendalaman untuk mengetahui motif daripada tersangka ini melakukan perbuatannya. Yang kedua tadi Yang ini ditemuin banyak konten porno di HP pelaku, itu jadi motif dia buat melakukan kejahatan itu nggak sih? Baik, terkait masalah temuan daripada konten porno maupun video porno yang ada di handphonenya, apakah ada kaitannya dengan motivasi ataupun motif daripada para pelaku ini untuk melakukan perbuatannya, ini masih dalam pendalaman. Tentunya kita akan nanti menggandeng apsifor untuk mengetahui sejauh mana psikologis daripada pelaku itu sendiri. Oke, cukup Mas. Dari tengah ada yang mau tanyakan? Tengah tidak ada. Silakan kiri, Bang. Silakan apa? Kan sempat lost kontak itu si korban sama si pelaku. Si pelaku berarti kan menghubunginya lagi, apakah dia tidak bisa dijerat dengan hukuman pasal pembunuhan berencana yang pertama, yang kedua posisinya si korban saat diperkosa itu, apakah dia masih hidup apa sudah meninggal? Baik, terima kasih. Terkait dengan masalah lost kontak kemudian dia ganti nomor, kemudian mencoba menghubungi kembali, apakah ada kaitannya dengan pembunuhan berencana? Nanti ini akan kita lihat, akan terungkap ketika nanti rekonstruksi. Apakah ada unsur kesengajaan ataupun perencanaan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban. Kemudian yang kedua, kondisi korban ketika diperkosa pada saat itu posisi masih hidup dan kondisi masih lemes.
Jadi kondisi lemas kemudian dilucuti, baik baju maupun celananya, kemudian dilakukan pemerkosaan. Jadi sekali lagi ketika diperkosa, korban masih hidup. Hadir. Ya. Mau nanya lagi, berarti terkait dengan penyebab kematian dari korbannya apa berarti Pak? Untuk penyebab kematian dari korban nanti akan kami lihat dari hasil visum, karena dari hasil visum juga nanti akan menjelaskan penyebab kematian, termasuk mungkin pendalaman terhadap tindak pidana perkosaan itu sendiri. Terima kasih. Sebelah kiri, silakan Mas. Izin Pak, mau tanya, itu 2 korban sebelumnya dan korban terakhir yang meninggal ini, mereka kenapa akhirnya bisa menjadi korban itu, diancam seperti apa? Terus kemudian itu kan ada 2 laporan sebelumnya, bahkan 1 korban itu kabar sudah hamil itu ya, sekitar hampir 8 bulan dan mau melahirkan. Itu kenapa polisi tidak langsung menindaklanjuti? Padahal laporan itu sudah ada 2 laporan dalam waktu yang dekat. Terima kasih. Ini masih dilakukan penyelidikan karena si pelaku itu sendiri cukup licin kemarin, cukup licin. Yang mana mungkin setelah melakukan perbuatan pada saat itu pelaku sempat kabur keluar daerah. Ini mungkin baru balik, begitu balik melakukan perbuatan lagi, kemudian langsung dilakukan pengejaran dan alhamdulillah ketangkap. Namun ini tetap akan kita dalami lebih lanjut terhadap laporan yang 2 laporan sebelumnya. Ya. Oke, silakan. Bagaimana ya pelaku akhirnya terkena perangkapnya dia? Kalau yang 2 perbuatan sebelumnya kan menghamili dan melakukan pemerkosaan, sedangkan yang terakhir ini kebetulan korbannya sampai meninggal dunia. Itu. Terus saat yang terakhir meninggal ini diancam, apakah diancam mau dibunuh juga, tidak akhirnya tetap? Kalau untuk terkait diancam dibunuh kami tidak tahu karena korbannya meninggal, Mas. Jadi dari keterangan pelaku itu mereka awalnya ini nggak ada sempat mengancam. hanya pada saat mengajak hubungan badan karena korban meronta dan berteriak, makanya dilakukan dicekik oleh si pelaku. Oke, jelas Mas. Ada lagi yang menanyakan? Cukup? Baik, rekan-rekan, mohon izin rekan-rekan, kami dari Polda Metro Jaya mohon izin memberikan himbauan kepada masyarakat terkait adanya kasus ini. Mohon kita berhati-hati apabila berkenalan dengan orang yang tidak terlalu dekat, apalagi mungkin menggunakan aplikasi handphone, agar kita hati-hati. Kemudian orang tua juga sama-sama kita tingkatkan pengawasan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dilaporkan ke seluruh jajaran Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap kasus dan memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk menangani kasusnya sesuai dengan SOP secara profesional dan profesional. Dan terhadap 2 korban lainnya kami pun mengaturkan rasa prihatin yang mendalam dan akan diusut tuntas oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih atas kerjasama, kehadiran, dan kedatangan rekan-rekan. Semoga berkah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ini pakaian yang digunakan oleh korban, sedangkan ini selimut yang ada di tempat tidur, yang mana ini adalah bercak darah daripada korban. Ini selimutnya, ini baju yang dikenakan oleh korban. Kemudian kalau ini punya pelaku nih, pelaku ini punya korban juga serta tas.
dan handphone. Kemudian ini adalah barang milik pelaku, ya, ada handphone dan baju yang dikenakan pada saat itu. Sedangkan ini adalah yang digunakan untuk mengikat tangan dan kaki korban. Ini sarung bantal dan sarung. Cukup Pak. Cukup. Makasih banyak Pak.